Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat melakukan presentasi. Kami dari kelompok 2, yang mana anggotanya terdiri dari saya sendiri, Titis Wahyuniaga, lalu ada Risalma Anugrah Bayuardi, dan Fani Sofia Arini. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai manusia dalam konsepsi Islam. Lanjut. Nah, kompetensi dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Memahami konsepsi manusia menurut Islam, tujuan penciptaannya, fungsi dan peran, serta tanggung jawabnya sebagai khalifah dan hamba Allah. Lalu yang kedua, mohon maaf atas kebisingannya, saya lanjut ya. Lalu yang kedua, meyakini kebenaran konsep manusia menurut Islam serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab 2 ini, peta konsepnya yaitu ada hakikat Islam, lalu ada kedudukan dan tujuan penciptaan manusia, lalu ada memahami potensi positif dan negatif manusia, lalu ada aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia, dan yang terakhir, ikhtiar merealisasikan tugas hidup manusia. Baik, lanjut. Hakikat manusia, yaitu kecenderungan berkelompok tersebut menjadikan manusia berusaha mengenal satu sama lain, lalu mereka hidup berdampingan dan saling membantu dalam komunitasnya. Tidak hanya itu, mereka juga saling menjalin persaudaraan, baik dalam bentuk persaudaraan senasab, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama muslim, ukhuwah wataniyah, persaudaraan antar warga bangsa. Lanjut. Kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. Kedudukan dibagi dua, yaitu kedudukan Abdullah dan kedudukan Khalifah. Di sini saya menjelaskan kedua-duanya. Sebagai Abdullah, kedudukan manusia dijelaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sebagai hamba Allah, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang kecil dan tidak memiliki kekuasaan. Tugas Abdullah hanya menyembah kepadanya dan berpasrah diri kepadanya. Menyembah Allah SWT dengan arti mengerjakan salat, puasa, zakat, dan lain-lain. Namun dalam arti luas sebagai hamba mempunyai kewajiban atas hablu minanas, hubungan muamalat atau sosial antar manusia, dan habu mina Allah, hubungan baik antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai Abdullah, manusia juga berkedudukan sebagai khalifah, merujuk pada makna kata khalifah yang dijadikan sebagai wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan ini. Berarti kekuasaan yang dipegang manusia hanya semata-mata memegang mandat Allah. Oleh karena itu, dalam menjalankan kekuasaannya, manusia harus selalu mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang memberi mandat. Apa yang dikerjakan oleh manusia dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi mandat tersebut. Tujuan penciptaan manusia ditulis dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 57. Dan artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Lanjut. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang potensi positif dan negatif dalam manusia. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia dibekali potensi yang dapat dimanfaatkannya dalam menjalani kehidupannya. Menuju ke arah positif atau negatif tergantung kita yang melakukannya.
Mengenai potensi positif dan negatif manusia telah tercantum dalam Al-Quran, antara lain meliputi 1. Potensi positif. Yang pertama, manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yakni bertuhan hanya kepada Allah. Telah tercantum dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30. Yang kedua, manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. Telah tercantum dalam Quran surah At-Tin ayat 5. Ketiga, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia, yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 70. Keempat, manusia adalah makhluk Allah yang terpintar. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31-33, juga surat An-Naml ayat 38-40. Yang kelima, manusia adalah makhluk Allah yang terpercaya untuk pemegang amanat. Terdapat dalam surat Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Kemudian adalah potensi negatif. Potensi negatif juga diterangkan dalam Al-Quran. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang lemah. Tercantum dalam Quran surah An-Nisa ayat 28. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang suka keluh kesah. Telah tercantum dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 19. Yang ketiga, manusia adalah makhluk zalim dan ingkar. Quran surah Ibrahim ayat 34. Keempat, manusia adalah makhluk yang suka membantah. Quran surah Al-Kahfi ayat 54. Yang kelima, manusia adalah makhluk yang suka melewati batas. Telah diterangkan dalam Quran surah Al-Alaq ayat 6-7 dan lain sebagainya. Lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Terdapat dua aspek yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama adalah faktor personal. Faktor personal adalah faktor yang datang dari diri individu, yang meliputi faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. Faktor biologis atau struktur biologis meliputi struktur genetis, sistem syaraf, dan sistem hormonal. Sedangkan faktor sosiopsikologis, sebagai makhluk sosial, manusia mendapat beberapa karakter akibat proses sosialnya. Yang kedua adalah faktor situasional. Faktor situasional adalah faktor dari luar individu, termasuk lingkungan. Kaum behavioris sangat percaya bahwa perilaku seseorang sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungannya. Menurut Islam, perilaku seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tapi juga faktor bawaan sejak lahir. Faktor lingkungan dapat berupa faktor ekologis, faktor rancangan, dan arsitektural, faktor temporal, suasana perilaku, teknologi, faktor-faktor sosial, lingkungan psikosional, stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. Lanjut. Ikhtiar merealisasikan tugas hidup manusia. Jadi bagaimana cara kita berikhtiar untuk merealisasikan tugas hidup manusia? Yang pertama adalah berilmu yang memadai. Amanat menjadi khalifah akan dapat diemban manusia dengan baik apabila mereka memiliki ilmu yang memadai. Oleh karena itu, mencari ilmu merupakan keniscayaan bagi manusia, baik dalam kapasitasnya menjadi Abdullah maupun khalifah Allah. Yang kedua adalah bertindak secara nyata. Semua pihak harus melakukan tindakan nyata dalam pemakmuran dunia atau bumi. Dalam konteks ini harus dipahami bahwa tanggung jawab menjadi khalifah adalah tanggung jawab bersama. Manusia dengan statusnya masing-masing, misalnya ulama, umaro, agniya, fuqara, berkewajiban untuk berkontribusi dan berkolaborasi menyukseskannya sesuai kapasitasnya masing-masing. Yang ketiga, mencari lingkungan yang baik.
Menyadari akan besarnya pengaruh lingkungan dan dalam merealisasikan sesuatu yang diinginkan, maka manusia harus mencari lingkungan yang kondusif. Jika lingkungan kondusif tidak dapat diperoleh, seseorang bisa menciptakannya. Ketika ingin memiliki ilmu yang luas, pemuda bisa datang ke pesantren, dan ketika Mekah sudah tidak kondusif untuk berdakwah, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yang keempat adalah berdoa. Berdoa merupakan ciri khas orang yang beriman. Bagi mereka, berdoa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari usaha mengemban amanat dan dalam melaksanakan program apa saja. Tidak benar kalau ada orang yang berusaha hanya dengan bekerja tanpa berdoa. Dan tidak benar pula orang yang hanya berdoa tanpa berusaha nyata. Agar usaha dan doa tidak menyimpang dari aturan, maka bekal ilmu yang memadai menjadi syarat yang mutlak. Yang kelima adalah menjaga hati. Sesuai dengan namanya, hati cenderung tidak stabil. Oleh karena itu, hati harus dijaga agar selamat dari hal-hal yang menjadikannya labil dan sakit. Yang terakhir adalah tawakal. Semua itu dilengkapi dengan bertawakal atau menyerahkan keberhasilan segala usaha dan jerih payah kepada Allah, Zat yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Lanjut. Kesimpulan, manusia dalam konsepsi Islam memiliki tugas sebagai Abdullah dan Khalifah. Untuk melaksanakan semua tugas itu harus dilengkapi dengan berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya, nanti kami akan menjawab. Sekian presentasi dari kami selaku kelompok 2. Apabila ada kekurangan dalam menyajikan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.